Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Faruq dengan NIM 19136083. Berikut ini merupakan video tentang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Geografi Regional Dunia. Berikut merupakan pembahasan-pembahasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan pada tugas ujian akhir semester ini. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama akan kita bahas sesuai urutan. Baik, yang pertama kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini pertanyaannya ialah sebutkan 5 nama benua yang ada di permukaan bumi serta samudra yang mengelilingi benua tersebut. Nah, di sini pertama saya akan jelaskan yaitu benua Asia. Nah, benua Asia ini merupakan benua yang terbesar dengan luas 44.579.000 km². Sehingga disebut juga sebagai benua yang memiliki penduduk terpadat. Nah, benua Asia ini letaknya di sini dibagi menjadi 5, yaitu ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Nah, kemudian benua Asia ini dikelilingi oleh 3 samudra. Yang pertama di bagian utara itu ada Samudra Arktik, kemudian di bagian timur ada Samudra Pasifik, kemudian di bagian barat itu ada Samudra Hindia. Nah, jadi benua Asia ini dikelilingi oleh 3 benua. Kemudian masuk kita ke benua Eropa. Nah, benua Eropa ini yang terletak di sebelah benua Asia. Luasnya itu mencapai 10.180.000 km². Di mana di dalam benua ini didominasi oleh negara-negara maju. Nah, benua Eropa ini dikelilingi oleh 2 samudra. Yang bagian utara merupakan Samudra Arktik dan bagian barat itu ada Samudra Atlantik. Kemudian masuk kita ke benua Afrika, ya. Benua Afrika ini memiliki luas 30.224.050 km². Benua ini didominasi oleh padang pasir, sehingga terdapat gunung padang pasir di sini. Nah, pada benua Afrika dikelilingi oleh 2 samudra. Di bagian timur ada Samudra Hindia, di bagian barat ada Samudra Atlantik. Jadi benua Afrika ini dikelilingi oleh 2 samudra. Kemudian kita masuk ke benua Australia. Nah, benua Australia ini memiliki luas 8.945.000 km², yang dimana merupakan benua terkecil yang ada di permukaan bumi. Kemudian benua ini dikelilingi oleh 2 samudra. Di bagian utara itu ada Samudra Pasifik, ya, menyambung kemari. Kemudian di bagian barat itu ada Samudra Hindia. Nah, kemudian kita masuk ke benua Amerika. Nah, benua Amerika ini dibagi menjadi 2, ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Benua Amerika ini memiliki luas yaitu 42.188.000 km², yang mana kedua bagian benua Amerika ini digabungkan. Nah, benua ini dikelilingi oleh 3 samudra. Di bagian utara itu ada Samudra Arktik, ya. Kemudian di bagian timur ada Samudra Atlantik, di bagian barat itu ada Samudra Pasifik. Di sini dia. Nah, itu merupakan nama-nama benua yang ada di permukaan bumi dan samudra-samudra yang mengelilinginya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang samudra itu. Yang pertama itu ada Samudra Pasifik yang memiliki luas 179,7 juta km². Sini sampai di sini, ya, itu Samudra Pasifik. Kemudian itu ada Samudra Atlantik. Atlantik di sini. Di sini saya menyebutkan berdasarkan urutan dari yang terbesar. Yang kedua ialah Samudra Atlantik. Memiliki luas 106.450.000 km². Di bagian sini luasnya. Kemudian yang ketiga ada Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini memiliki luas 68.555.000 km². Merupakan samudra yang terbesar ketiga. Jadi setelah Pasifik, Atlantik, baru masuk yang ketiga itu Hindia.
Kemudian terakhir yaitu ada Samudra Arktik. Nah, Samudra Arktik ini terletak di bagian utara dari permukaan bumi, merupakan termasuk ke dalam bagian samudra yang terkecil, yang luasnya 14.056.000 km². Nah, sedangkan ada juga yang namanya benua Antartika, yaitu di bagian selatan. Itu bisa disebut juga dengan kutub selatan, dekat kutub selatan. Nah, mungkin itulah nama-nama benua dan samudra. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama. Baiklah, di sini kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang tugas yang pada saat itu kita kerjakan. Pada saat itu saya mengerjakan tugas dengan tema benua Asia, yaitu menampilkan batas-batasan negara dan ibu kotanya. Dimana tugas dari untuk sekarang ini, soal dari tugas sekarang ini, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta masing-masing batas negara serta ibu kotanya. Nah, baiklah, di sini kita akan mulai membahasnya. Yang pertama itu kita akan menjelaskan secara berurutan. Di sini kita akan menjelaskan di bagian Asia Tengah terlebih dahulu. Nah, Asia Tengah itu yang pertama itu ada Kazakhstan. Luasannya seperti ini, batasannya dengan ibu kota yaitu Astana. Kemudian ada ada negara Kyrgyzstan. Ya, di sini dengan ibu kota bernama Bishkek. Kemudian ada negara Tajikistan di sini, batasannya seperti ini dengan ibu kota yaitu Dushanbe. Kemudian ada negara Turkmenistan di sini ya, dengan ibu kota yaitu Ashgabat. Nah, itu merupakan dari nama-nama ibu kota dari negara-negara di benua Asia Tengah. Selanjutnya kita lompat ke Asia Barat. Nah, di Asia Barat, di sini ada Arab Saudi. Arab Saudi batasannya seperti ini, ya, dengan ibu kota yaitu Riyadh. Nama ibu kotanya yaitu Riyadh. Kemudian di bawah ini ada Yaman dengan ibu kota yaitu Sana'a. Kemudian di sebelahnya ada negara Oman, batasan negara seperti ini dengan ibu kota yaitu Muscat. Dan di sini ada Uni Emirat Arab dengan ibu kota yaitu Abu Dhabi. Nah, dan di sini ada negara Kuwait dengan batasan negara seperti ini dengan ibu kotanya itu Kuwait. Dan di sini ada negara Bahrain tengah ini dengan ibu kota yaitu Manama. Kemudian di sini juga ada negara Qatar dengan ibu kotanya yaitu Doha. Oke, masuk. Kemudian kita masuk Iran. Iran tuh batasan negara seperti ini ya, dari sini ke sini dengan ibu kota yaitu Tehran. Dan geser ke atas kita masuk ke Irak. Nah, Irak batasan negara seperti ini dengan ibu kota yaitu Baghdad. Kemudian di atas juga ada Turki, batasan negara seperti ini dengan ibu kota yaitu Ankara. Kemudian di bagian bawahnya ada Syria, batasan negara seperti ini dengan ibu kota Damaskus. Di bawahnya ada Jordan dengan Amman. Jordan
Dengan ibu kota batasan negara seperti ini dengan ibu kota yang bernama Amman. Kemudian di sini ada Palestina, ada ibu kotanya Yerusalem. Kemudian ada Israel juga dengan ibu kotanya yaitu Tel Aviv. Kemudian di sini ada Lebanon ya, dengan ibu kotanya yaitu Beirut. Kemudian di sini ada batas negara di sini Azerbaijan, batas negara seperti ini, dan nama ibu kota yaitu Baku. Kemudian di sini juga ada batas negara seperti ini, ada ibu kota negara Armenia dengan nama ibu kota yaitu Yerevan. Kemudian di tengah-tengah ini batasan seperti ini itu merupakan negara Georgia dengan ibu kota yaitu Tbilisi. Nah, baiklah, itu merupakan tadi bagian nama-nama ibu kota dan batas negara bagian Asia Barat. Ini kita masuk ke Asia Timur. Nah, Asia Timur itu sebelah sini. Itu pertama kita masuk yang negara yang paling besar yaitu di Asia Timur, yaitu ada Cina. Cina batasannya seperti ini dengan ibu kota yaitu Beijing. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada negara Mongolia, batasannya seperti ini ya, dengan ibu kota yaitu Ulaanbaatar. Ini lanjut sebelah baratnya, sebelah timurnya itu ada Korea Selatan. Ya, di sini batasannya dengan ibu kota yaitu Seoul, dan ada di atasnya Korea Utara. Dan nama ibu kotanya yaitu Pyongyang. Kemudian lanjut sebelahnya itu ada Tokyo, batas negara seperti ini. Ya, dengan ibu kota yaitu Tokyo. Maaf, tadi itu negara Jepang ya. Dengan nama ibu kota yaitu Tokyo. Dan lanjut di bawah itu ada negara Taiwan ya. Taiwan dengan ibu kota yaitu Taipei. Mungkin di sini juga ada namanya Hong Kong ya. Nah, mungkin itu aja tadi dari pemaparan negara-negara bagian Asia bagian timur dengan ibu kotanya. Kemudian kita masuk ke negara bagian Tenggara dulu ya. Tenggara ya, di sini yang paling pertama-tama itu ada negara Indonesia. Batasannya seperti ini, berpulau-pulau besar juga. Dengan ibu kota yaitu Jakarta. Kemudian di antaranya ada negara timur-timur dengan ibu kota yaitu Dili. Kemudian ada negara Singapura, batasannya seperti ini dengan ibu kota Singapura. Kemudian ada negara Malaysia, batasannya seperti ini dengan ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur. Kemudian masuk ke negara Brunei Darussalam. Dan ibu kotanya yaitu Sri Begawan. Bandar Sri Begawan. Dan di atas itu masuk ke Filipina ya. Dan ibu kota yaitu Manila. Kemudian di bawah sini ada negara Kamboja. Ini batasannya seperti ini dengan ibu kota yaitu Phnom Penh. Kemudian di sini ada negara Laos, batasannya seperti ini dengan ibu kota yaitu Vientiane. Dan di sini ada negara dari Thailand, luasannya seperti ini dengan ibu kota yaitu Bangkok. Kemudian di sebelahnya itu ada negara Vietnam ya. Batasannya seperti ini dengan ibu kota yaitu bernama Hanoi. Dan di sini itu ada negara dari Myanmar dengan ibu kota bernama Naypyidaw. Nah,
Mungkin sekianlah dari Asia Tenggara, nama-nama ibu kota serta batasan negaranya. Kemudian masuk ke Asia Timur ya. Maaf, Asia Selatan. Nah, di Asia Selatan ini, pertama kita bicara tentang Afghanistan, negara Afghanistan. Nah, negara Afghanistan ini terletak di sini. Ini batasannya dengan ibu kota yang bernama Kabul. Kemudian ada negara Bangladesh. Mana Bangladesh ya? Kemudian masuk ke negara Pakistan. Sini sebelahnya dari Afghanistan. Pakistan ibu kota yaitu Islamabad. Batasan negara seperti ini, ibu kota yaitu Islamabad. Kemudian masuk ke India. Nah, India di sini luasannya seperti ini dengan ibu kotanya yaitu New Delhi. Nah, tadi itu Bangladesh ya. Bangladesh daerah batasan negara seperti ini dengan ibu kota yaitu Dhaka. Kemudian di atasnya ada batasan negara dari Bhutan di sini ya dengan ibu kota yaitu Thimphu. Kemudian di sini ada Nepal, daerah sini Nepal dengan ibu kota yaitu Kathmandu. Ini bawah tuh ada negara Sri Lanka dengan ibu kota yaitu Colombo. Kemudian juga di bawahnya ada negara Maladewa, teman nggak nampak ya, dengan ibu kota Malé. Nah, jadi sekian pemaparan dari bagian Tenggara Asia Selatan. Nah, maka dari itu tadi pembahasan tentang batasan-batasan negara yang ada di benua Asia serta nama-nama ibu kota yang ada di benua Asia. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan nomor 2. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta nama-nama sungai, nama danau, nama gurun, nama pegunungan, dan nama gunung yang ada di peta. Nah, baiklah langsung kita bahas saja. Nah, namun sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada peta tugas yang saya buat merupakan benua Asia dengan batasan negara dan ibu kotanya. Di sini saya tidak mencantumkan fenomena-fenomena seperti hal tersebut, yaitu seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan menjelaskan berdasarkan dari ketinggian wilayah tersebut, ketinggian dari benua tersebut, di mana dari keterangan warna di sini kita juga dapat melihat penjelasannya. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama. Di sini yang pada daerah yang berwarna ungu merupakan dataran dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter. Nah, di sini juga terdapat beberapa pegunungan dan beberapa gunung. Di sini juga disebutkan sebagai dataran tinggi Tibet, di mana terdapat Gunung Everest, Gunung Gitu, dan Gunung Garno di sini. Nah, Gunung Everest di sini merupakan dalam wilayah dataran Tibet. Kemudian selanjutnya di sini, di atas ini ada pegunungan Ural dengan warna hijau muda, yaitu dengan ketinggian yaitu 200 sampai 500 meter. Merupakan daerah pegunungan yang disebut pegunungan Ural, yang dimana termasuk ke dalam dataran rendah Siberia. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada dataran tinggi Siberia dengan ketinggian berkisar antara 500 sampai 5.000, soalnya warnanya juga ada yang oranye.
coklat dan hijau muda, kuning juga. Nah, kemudian di sini di bagian masuk dalam kawasan negara Mongolia terdapat pegunungan yang namanya pegunungan Altai. Dijelaskan dengan warna pada dataran tinggi itu warna coklat, yang mana dengan ketinggian 2000 sampai 5000 meter di atas permukaan laut tentunya. Ya, kemudian setelah itu ada namanya di sini itu. Ini danau ya, ini merupakan danau ya. Danau Shaykhsas di daerah Kazakhstan. Ini danau juga. Nah, kemudian di sini yang daerah yang oranye yang coklat ini merupakan pegunungan Zargos, di mana ditandai dengan dataran tinggi berwarna coklat. Itu berkisar antara 2000 sampai 5000 meter di atas permukaan laut ketinggiannya. Di sini ada pegunungan Zargos. Dan di sini juga ada namanya pegunungan Elborz. Ya. Namun sebenarnya sini juga ada danau. Yaitu ada danau Ladoga dan danau Orega. Cuman mohon maaf, saya juga tidak melukis danau tersebut, membuat danau tersebut. Kemudian saya rasa cuma itu ya pemaparan terhadap fenomena alam, karena di sini juga saya tidak menjelaskan fenomena seperti gunung dan lain sebagainya, menggambarkan hal itu di peta ini, karena merupakan ini peta benua Asia, yang mana hanya terdapat batasan negara dan ibu kotanya, sehingga saya tidak dapat dengan jelas dan luasa menjelaskan keterangan fenomena yang ada di atau fakta-fakta yang di lapangan seperti gunung, sungai, dan lain sebagainya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari yang nomor 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu tentang jelaskan berdasarkan gambar peta kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, dan kegiatan pariwisata pada peta yang saudara buat. Nah, baiklah, masuk ke pembahasan. Di sini peta yang saya buat merupakan peta benua Asia. Nah, yang pertama yaitu kegiatan ekonomi. Aktivitas dan kegiatan ekonomi di benua Asia itu sangat beragam, karena hampir jenis kegiatan ekonomi di benua Asia itu ada. Dengan kondisi benua Asia yang sangat luas dan banyak sekali potensi-potensi sumber daya alamnya, maka tidak menutup kemungkinan menutup berbagai kegiatan ekonomi di benua Asia. Jadi benua Asia itu merupakan benua yang terkenal dengan agrarisnya, di mana hal ini didukung dengan kondisi iklim dan letak benuanya Asia itu sendiri. Karena pengaruh itu muncullah berbagai aspek-aspek faktor ekonomi seperti kayak pertanian, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pertambangan, dan barang dan jasa. Jadi semuanya ada di benua Asia ini. Nah, kemudian ekonomi di Asia ini terdiri dari 4 miliar orang atau 60% dari populasi dunia. Maka sebagian besar itu berasal dari ekonomi Asia. Nah, Cina yang bagian terbesar di negara terbesar di Asia ini merupakan perekonomian terbesar yang kedua itu di dunia ya. Maka seperti di semua wilayah dunia, kekayaan Asia itu berbeda secara luas antara luar dan dalam dari negara-negaranya. Hal ini karena ukurannya yang luas, yang berarti sejumlah besar budaya yang ada juga berbeda, lingkungan juga berbeda,
dan hubungan sejarah dan sistem pemerintahan. Mungkin itu pembahasan terhadap kegiatan ekonomi yang ada di benua Asia, yang mana didukung oleh faktor-faktor iklim dan letak benua Asia itu sendiri, sehingga memperkuat benua itu pada sektor pertanian dan perkebunan, dan tidak menutup kemungkinan pada perindustrian dan barang dan jasa lainnya. Kemudian kegiatan budaya yang ada di benua Asia. Nah, budaya-budaya yang ada di benua Asia ini meliputi kebiasaan-kebiasaan dan tradisi seni, arsitektur, musik, sastra, dan gaya hidup. Kemudian ada juga filsafat, politik, agama, dan perayaan yang telah dipraktikkan sejak masa-masa prasejarah oleh kelompok yang menganut kuatnya etnis di benua Asia ini. Nah, identifikasi spesifik budaya Asia ini telah dipancarkan dari berbagai bidang budaya dan 3 dari 4 peradaban lembah sungai kuno. Sehingga benua Asia ini umumnya dibagi menjadi 6 wilayah geografis yang dicirikan oleh kesamaan atau keserumpunan yang dapat dirasakan, seperti agama, bahasa, dan homogenitas etnis yang relatif, sehingga banyak dari etnis itu seakan-akan mirip. Nah, karena wilayah Asia Tenggara ini dibagi menjadi 5, yaitu Asia Tengah, Asia Timur, Asia Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara dan Asia Barat ini, maka sumber daya alam dalam benua Asia ini sangatlah banyak, sehingga Asia disebutkan sebagai sistem peradaban yang terpenting. Berbagai mitos dan etik tertua yang telah diketahui adalah tentang etika dan moral. Nah, namun ukuran besar dan relatif alam Asia ini memisahkan berbagai peradaban, tamadun, dan lingkungan seperti gurun dan pegunungan. Akan tetapi, pantangan itu menjadi solusi untuk mengatasi jarak ini. Perdagangan dan perniagaan telah secara bertahap mengembangkan karakter Panasia yang benar-benar universal atau menyeluruh. Sehingga perdagangan antar wilayah merupakan suatu dorongan yang kuat dan koefisien yang menyebarkan berbagai unsur dan ide budaya ke berbagai sub wilayah melalui jaringan jalan yang luas dan banyak rute laut. Sehingga peradaban-peradaban dan budaya-budaya itu menyebar berdasarkan dari perdagangan antar wilayah. Mungkin itu yang bisa membahas tentang peradaban kegiatan budaya yang ada di benua Asia ini. Kemudian kegiatan pariwisata pada benua Asia ini berdasarkan pada pembangunan pariwisata yang dilandasi dengan potensi yang dimiliki oleh negara-negara Asia itu sendiri, yang mana potensi itu mendukung kegiatan pariwisata tersebut. Keragaman budaya yang sangat menarik dipengaruhi oleh adanya agama, adat istiadat, dan kesenian yang sangat beragam. Kemudian letak geografis benua Asia ini menjadi alasan menariknya wilayah itu untuk dikunjungi, karena letak geografisnya sangat mempengaruhi terhadap terciptanya keindahan alam yang secara garis besar hampir dimiliki oleh seluruh negara-negara yang ada di benua Asia ini. Kemudian keindahan alam yang dapat dijumpai itu banyak juga ya, yang dapat memberi daya tarik sendiri bagi wisatawan, yaitu berbagai macam pegunungan ada, alam bawah laut juga ada, merupakan pemandangan maupun pemandangan pantainya juga sangat luar biasa. Sehingga benua Asia ini dengan sumber daya alam dan budaya yang bervariasi itu sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata yang cukup tinggi. Nah, potensi-potensi apa aja yang ada di benua pariwisata? Yang pertama itu ada wisata alam, seperti disebutkan tadi, negara-negara yang ada di benua Asia ini memiliki potensi wisata alam yang besar sekali. Dan juga
selain dari penggunungan dan lain sebagainya, ada juga kekayaan-kekayaan yang ada di bawah laut seperti terumbu karang, sehingga banyak sekali menarik perhatian dari penggemar wisata alam bawah laut ini. Nah, kemudian wisata budaya, ya, keragaman suku bangsa yang ada di wilayah benua Asia ini menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan, sehingga banyak wisata-wisata yang datang kemari untuk mengetahui berbagai macam keberagaman suku bangsa, sehingga akan menimbulkan potensi besar dalam kegiatan pariwisata di benua Asia ini. Kemudian benua Asia juga mengembangkan wisata budayanya melalui kolaborasi dengan negara-negara lain, sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga itu ada wisata belanja, ya. Nah, wisata belanja itu banyak juga karena wisata pembelanjaan ini menyediakan gerai-gerai yang menawarkan berbagai macam barang yang sedang tren. Jadi banyak juga itu di wisata di benua Asia ini terdapat beberapa negara dengan ciri khas benda-benda masih identik dengan negaranya, sehingga sudah pasti sangat memicu banyak sekali peminat-peminat wisata belanja pada benua Asia ini dan negara-negara yang terdapat di benua Asia. Seperti contohnya yaitu jika mengunjungi Thailand, pasti kan tertuju pada Bangkok tuh. Nah, pasar yang paling populer di Thailand dan selalu ramai itu adalah pasar yang dapat menjual barang-barang sangat lengkap. Di situ juga ada tuh, makanya seperti pakaian, pajangan, aksesoris, dan lain sebagainya. Kemudian di Singapura itu menawarkan berbagai macam outlet pakaian juga, aksesoris, elektronik khas dari Singapura itu sendiri. Maka itulah tadi perkembangan dari kegiatan wisata belanja yang ada di benua Asia ini. Baiklah, kemudian pertanyaan terakhir yang nomor 5, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta nama teluk, nama selat, dan nama semenanjung pada peta tersebut. Peta tugas yang saudara buat. Baiklah, langsung saja pembahasannya. Seperti soal nomor 3 tadi, di peta yang saya buat tentang benua Asia beserta ibu kota dan batas-batas negaranya, di sini tidak dicantumkan berbagai fakta alam atau fenomena seperti kayak selat, semenanjung, teluk, dan lain sebagainya. Itu tidak saya buat di pada tugas saya tersebut. Kemudian, namun di sini saya bisa menjelaskan di mana letak selat tersebut sesuai dengan sumber yang ada. Nah, baiklah, langsung saja di bagian bawah sini, ya, di situ ada namanya Teluk Benggala. Teluk Benggala dekat dengan muara Sungai Gangga. Nah, di sini tuh. Di sini itulah yang namanya Teluk Benggala. Muaranya ada muara Sungai Gangga. Di sini juga masuk ke dalam Laut Andaman. Ya. Teluk Benggala. Kemudian yang di sebelah sini, di sela-sela ini merupakan Teluk Persia. Teluk Persia antara Arab dan Iran ini. Ini merupakan Teluk Persia. Kemudian di bawah sini ada juga namanya Teluk Aden. Ya, di sini daerah sini dinamakan Teluk Aden. Kemudian lanjut ke atas. Nah, sebenarnya di sini juga ada pulau Kutub Utara, ya.
Namun di sela-sela antara kutub utara dengan bagian dari benua ini ada namanya Selat Bering. Ya, letak Selat Bering itu di sini ya, antara benua Asia dengan ada namanya nih Pulau Kutub Utara. Di sini Selat Bering. Kemudian di sini ya namanya Laut Bering. Nah, jadi itulah tadi nama-nama selat dan teluk yang bisa dapat saya jelaskan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari nomor 5 yang terakhir ini. Baiklah, itu tadi hasil dari pembahasan terkait pertanyaan tentang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Geografi Regional Dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf juga tadi saya tidak tidak bisa on cam atau face cam karena memang pada saat kegiatan pembahasan tadi tidak mendukung untuk melakukan itu. Namun sejatinya itu real time, tadi saya sendiri yang buat. Baiklah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.